Bab 54. Wanita murahan. Cuma cerita pernah kecelakaan mobil dan akhirnya ditangani Dr. Vero. Kerutan di dahi Mama Fanny menghilang berganti senyum. Kembali fokus dengan puding buatannya. Iya, Alfian pernah kecelakaan mobil dan mengalami patah tulang, tapi tidak terlalu parah. Tapi aneh kan, Mah? Aneh kenapa? Aileen berpindah posisi tepat di samping sang mertua. Katanya Dr. Vero itu spesialis onkologi. Semalam aku cari di Google, spesialis onkologi itu spesialis kanker. Kalau patah tulang kenapa tidak cari dokter yang ahli di bidangnya? Mama Fanny tertawa kecil mendengar kepolosan sang menantu. Alfian punya tim dokter yang menangani. Vero hanya membantu karena Alfian percaya sama dia. Oh. Akhirnya Aileen mengangguk paham meskipun masih sedikit merasa aneh. Kedekatan suaminya dengan seorang teman wanita menciptakan keambiguan dalam hati. Namun ia berusaha untuk percaya dan tidak membuat asumsi sendiri. Ngomong-ngomong, bagaimana hubungan kamu dengan Alfian? Baik-baik saja, kan? Tidak pernah ribut? Pertanyaan Mama Fanny berhasil mengembangkan senyum di bibir Aileen. Merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia memiliki seorang Alfian Setio Darmawan. Hati mana yang tidak bahagia memiliki suami seperti dirinya? Baik, Mah. Pernah ribut karena salah paham tapi sudah baikan. Jawab Aileen apa adanya. Syukurlah. Kalian harus saling percaya. Jangan mudah terpancing orang luar. Apalagi di luar sana banyak pelakor. Iya, Mah. Ngomong-ngomong si Audi tidak pernah ganggu kamu lagi kan? Tanya sang mertua, mengingat mantan kekasih putranya itu masih menaruh harapan besar terhadap Alfian. Terakhir beberapa hari lalu saat datang bersama Oma. Setelah itu tidak pernah datang lagi. Jawabnya. Oh ya, Mah. Kenapa mereka dulu bisa putus? Raut wajah Mama Fanny mendadak suram baon mendung. Ia masih ingat bagaimana patah hatinya Alfian saat ditinggal Audi beberapa tahun lalu. Audi memilih kerja di luar negeri. Alfian sudah melarang, tapi Audi nekat pergi. Sejak saat itu mereka putus. Ia menatap menantunya yang sedang melamun. Membicarakan tentang mantan memang menyakitkan. Sudah, jangan dibahas lagi. Yang penting sekarang Alfian sudah menjadi milik kamu. Kamu tinggal menjaga supaya Alfian tidak dirayu pelakor. Makasih, Mama. Aileen memeluk sang mertua. Terima kasih sudah menerima aku meskipun aku tidak layak dan bukan berasal dari keluarga yang sepadan. Mengusap punggung, Mama Fanny berusaha menghibur. Ya ampun, sayang. Jangan bicara begitu. Kamu sangat layak dan Alfian sudah menjatuhkan pilihan ke kamu. Sekarang kamu harus bahagia bersama suami dan anak kalian. Manik coklat Aileen melelehkan kristal bening. Tak ada kata yang terucap. Ia larut dalam rasa bahagia. Sepanjang hidupnya tak pernah merasakan kasih sayang sebuah keluarga. Kini ia menemukan semuanya melalui Alfian. Oh ya, bagaimana keadaan Riana sekarang? Katanya kemarin ada kejadian di pameran foto? Iya, Mah. Tapi tadi pagi ada kabar dari dokter. Katanya Kak Riana sudah mulai sadar. Sebenarnya Mama masih kesal sama dia karena sudah membohongi Mama. Tapi setelah dengar dia menyelamatkan kamu dan Boy, Mama jadi tidak tega juga. Sementara di ruang keluarga, Oma Titin masih duduk di ruang keluarga sambil menimang baby Boy. Hampir 1 jam ia memangku bayi kecil itu tanpa lelah sama sekali. Bahkan tubuhnya saat ini dalam keadaan kurang sehat. Namun, kehadiran baby boy seperti obat baginya. Oma? Sapaan itu mengalihkan perhatian Oma Titin. Ia menoleh pada sumber suara. Senyum yang menghiasi wajahnya seketika menghilang. Selama beberapa saat, Audi membisu. Hampir tak percaya melihat Oma Titin menimang bayi itu, padahal selama ini ia menolak kehadiran baby boy dan tidak mengakuinya sebagai bagian dari keluarga Darmawan. Audi? Mau apa lagi kamu ke sini? Tanya Oma Titin. Apa Oma sekarang keberatan kalau aku datang ke sini?
ketus wanita itu. Raut wajahnya mulai menunjukkan bias-bias amarah. Oma Titin menarik napas dalam-dalam. Bukan keberatan. Maafkan Oma karena sudah pernah memberi kamu harapan. Tapi sekarang Oma sadar kalau Alfian tidak bisa dipaksa untuk memilih. Dia sudah menjatuhkan pilihan kepada istri dan anaknya. Kamu harus bisa menerima dan belajar melupakan Alfian. Audi menggeleng penuh kecewa. Kalian menerima dia hanya karena bayi itu, kan? Karena Oma sangat mengharapkan cucu dari Alfian. Suara Audi terdengar memekik. Menggema di ruangan itu. Aileen dan Mama Fanny yang berada di dapur langsung menuju sumber suara. Keduanya tampak terkejut melihat keberadaan Audi di sana. Apalagi wanita itu tampak sedang menahan marah. Audi melirik Aileen dengan mata memerah. Tawa sinis lolos dari bibirnya. Jadi hanya wanita seperti ini menantu pilihan kalian? Apa Oma dan Tante sudah lupa dari mana perempuan ini berasal? Audi mendengkus marah sembari mengarahkan telunjuknya ke wajah Aileen. Sadar, Oma, Tante, dia ini hanya perempuan murahan yang menjual diri untuk mendapatkan uang. Jaga bicara kamu, Audi. Potong Mama Fanny. Aileen bukan wanita seperti itu. Audi semakin meradang. Bentakan Mama Fanny terasa menusuk ke sudut hatinya yang terdalam. Merasa kehilangan dukungan dari dua ratu di keluarga Darmawan itu. Padahal selama ini Mama Fanny dan Oma selalu mendukungnya. Namun sekarang, keduanya malah berpihak pada Aileen. Bukan wanita seperti itu. Lalu wanita seperti apa dia? Wanita yang hamil di luar nikah dan sekarang anaknya kalian jadikan cucu kesayangan? Oma, Tante, kalau hanya karena anak, aku juga bisa melahirkan anak untuk Alfian setelah menikah nanti. Anak yang tentunya bukan anak haram hasil hubungan di luar nikah. Audi, sekarang juga Tante minta kamu keluar dari sini sebelum Tante panggil Pak Ujang untuk menyeret kamu keluar. Usir Mama Fanny. Sorot mata tajam Audi menghujam wanita paruh baya itu. Hebat juga ya perempuan ini. Bisa membuat Tante menerima dia dengan mudah. Dia ini hanya wanita bayaran, Tante. Belum tentu juga dia masih perawan saat tidur dengan Alfian. Kedua tangan Aileen terkepal. Hatinya terasa memanas. Ingin sekali memberi tamparan pada mulut lancang Audi. Tetapi tidak ingin membuat keributan di rumah itu. Terlebih kesehatan Oma Titin yang tidak begitu baik dan ia takut keributan ini akan berdampak buruk. Aileen menarik napas dalam demi menetralkan amarah yang menembus ubun-ubun. Tolong jangan buat keributan di sini. Oma sedang tidak enak badan. Kalau mau bicara bisa lain kali saja. Diam kamu, perempuan murahan. Aku tidak minta kamu bicara. Memangnya kamu siapa di sini? Bentak Audi. Wanita itu melangkah maju dengan emosi meledak-ledak. Kedua tangannya mendorong tubuh Aileen hingga nyaris terjerembab ke belakang. Beruntung sepasang tangan kokoh sigap menangkap dan memeluk tubuhnya, sehingga tidak jatuh membentur lantai. Sontak pula mata Audi membeliak setelah menyadari siapa yang baru saja hadir di sana dan menambah ketegangan yang ada. Alfian? Gumam Audi. Suaranya terdengar gemetar ketika tatapan Alfian menghujamnya. Di saat yang bersamaan ia merasa kecemburuan merasuk ke hati. Kala Alfian menatapnya tajam, justru menatap Aileen dengan lembut. Kamu tidak apa-apa, sayang? Tanyanya. Panggilan sayang yang disematkan Alfian membuat Audi meremang. Tidak apa-apa. Untung ada kamu. Aileen melukis senyum di bibirnya ketika melihat raut wajah Audi yang tampak masam. Akan ia balas segala penghinaan wanita itu dengan cara yang berbeda. Maka ia peluk sang suami seerat-eratnya sambil menciumi pipi dan bibir. Mama Fanny dan Oma saling melirik sambil menahan tawa melihat tingkah menantunya itu. Aileen yang biasanya pemalu itu menjelma menjadi sosok berbeda. Lebih berani dan percaya diri. Sementara Audi merasakan lucu sekaligus mengenaskan di saat yang bersamaan. Di hadapannya sendiri terpampang kemesraan yang sengaja dipamerkan Aileen.
Kedua tangan Alfian yang begitu posesif melingkar di pinggang ramping istrinya mampu membakar kecemburuan di hati sang mantan. Dan Aileen, dengan kurang ajarnya justru sengaja mempertontonkan kemesraan mereka. "Sayang, apa kamu keberatan kalau aku mengusir wanita itu dari rumah ini?" bisik Aileen. Sebelah tangan Alfian mengelus puncak kepala sang istri, membuat Audi semakin belingsatan. "Tentu saja tidak. Sebagai Nyonya Darmawan, kamu berhak melakukannya."